Lupa, oh ya, nanti ada Ustaz Nuraken beliau juga sudah melaporkan itu tanya-tanya. Ustaz cerita dulu, pada zaman dahulu ketika kita dijajah dan setelahnya itu orang Indonesia juga melaksanakan haji dan umroh. Berarti ke Arab Saudi ya. Pada zaman dahulu sebelum modernisasi alat transportasi alat transportasi air maupun udara itu mereka nak pergi haji dan umroh menggunakan kapal. Masih ada yang menggunakan kapal layar, lebih lama lagi, itu lebih tradisional lagi. Kemudian berkembang menggunakan kapal uap. Itu bisa membutuhkan 49 hari, Mas. Kalau Ustaz Nur, untuk perjalanan dari Jakarta ke Arab Saudi ketika umroh, pengalaman Ustaz Nur berapa? 9 jam. 9 jam, Masya Allah. Dari 49 jam, sekarang dengan alat transportasi yang lebih modern bisa ditempuh hanya 9 jam. Ya, kalau 1/49-nya saja itu sehari. Ini tidak sampai sehari, hanya 9 jam. Itulah perkembangan teknologi yang ada di sekitar kita sehingga memudahkan kegiatan manusia. Itu salah satu contoh dari perkembangan teknologi yang mempengaruhi terhadap kehidupan manusia. Di antaranya perjalanan menjadi lebih cepat. Selanjutnya kita saksikan video berikut. Ke modernisasi dalam bidang transportasi darat. Yang pertama itu pada masa tradisional, tentunya transportasi darat ini lebih menekankan kepada kekuatan atau tenaga manusia juga hewan. Nah, contohnya di sini untuk tenaga manusia misalnya sepeda, dan untuk hewan contohnya adalah ini delman ya. Adapun dampak positifnya dari di zaman tradisional ini yaitu tentunya kita lebih sehat dan bebas dari polusi udara. Adapun dampak negatifnya yaitu kita tentu perlu waktu lebih lama. Nah, untuk di zaman modern tentunya lebih menggunakan mesin. Contohnya di sini ada mobil, sepeda motor, kereta api, juga ini kereta api tanpa rel ya. Nah, ini dampak positifnya adalah mudah berpindah tempat. Jadi misalnya kita mau bepergian dari suatu daerah ke daerah lain itu lebih mudah dan tentunya lebih cepat sampai ke tempat tujuan. Adapun dampak negatifnya yaitu tentunya menimbulkan macet, polusi udara, dan sebagainya. Modernisasi dalam bidang transportasi air pada zaman tradisional, manusia masih menggunakan perahu yang terbuat dari kayu. Tentunya ini sangat tergantung kepada cuaca dan kekuatan tenaga manusia. Adapun dampak positifnya itu tentunya lebih sehat, bebas polusi udara, serta ini digunakan untuk sebagai mata pencaharian warga masyarakat, tentunya untuk menangkap ikan dan sebagainya. Adapun dampak negatifnya yaitu tergantung tenaga manusia dan arah angin tadi. Dan selanjutnya ini di zaman modern tentunya sudah ada yang namanya kapal. Ini contohnya kapal feri ya. Nah, ini dampak positifnya adalah memudahkan antar barang, bisa juga sebagai sarana wisata air, dan tentunya sama juga seperti perahu tadi adalah sebagai mata pencaharian. Adapun dampak negatifnya yaitu rusaknya ekosistem bawah laut. Selanjutnya modernisasi dalam bidang transportasi udara. Di zaman modern ini ada yang namanya pesawat sederhana ya. Nah, pesawat sederhana ini diciptakan oleh Wright bersaudara pada tanggal 17 Desember 1903. Orville dan Wilbur Wright berhasil menerbangkan pesawat terbang untuk pertama kalinya. Orville menjadi pilot untuk pesawat berbahan bakar bensin dan digerakkan dengan baling-baling biplan tersebut. Pesawat ini bertahan terbang selama 12 detik dengan ketinggian 120 kaki.
dari lokasi awalnya. Jika tidak ada pesawat, maka tentunya kita akan sangat lama berdiam diri di dalam moda transportasi jika saja mau menjangkau wilayah yang sangat jauh. Bahkan bagi dunia perdagangan yang menjangkau daratan Asia hingga Eropa dibutuhkan waktu bertahun-tahun. Sementara dengan adanya pesawat, maka waktu tersebut dapat ditempuh dalam hitungan hari saja. Sedemikian pentingnya mode transportasi pesawat ini, tentunya sangat penting. Dan ini adalah sebuah hasil dari penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Dan bicara pesawat terbang, Indonesia juga memiliki kebanggaan yang telah mampu membuat pesawat terbang sendiri yang hadir dari putra terbaiknya, yakni B.J. Habibie, seorang ilmuwan, insinyur, dan orang nomor 1 di Indonesia sebagai Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Nah, untuk di masa tradisional ini tadi, dampak positifnya yaitu lebih murah, banyak daerah bisa terjangkau dan lebih fleksibel. Adapun dampak negatifnya yaitu tingkat kecelakaan tinggi serta daya angkutnya terbatas. Kalau di zaman modern, itu tadi dampak positifnya adalah bepergian lebih mudah walaupun tujuannya jauh, misalnya antar negara, lebih efisien. Maksudnya jarak tempuh itu bisa singkat dan jarak yang kita tuju yang sangat jauh itu terlihat lebih dekat. Nah, sebelum ada pesawat sederhana yang menggunakan tenaga bensin tersebut, transportasi udara pakai apa, Mas? Udara. Iya, balon udara. Jawaban bagus. Balon udara itu berarti menggunakan apa? Api. Iya, uap ya, menggunakan. Jadi seperti balon udara ketika kalian melihat itu yang diterbangkan ketika lebaran, kan bahasa kita kokoh ya, yang direndam di solar ataupun bahan-bahan lainnya, kemudian dinyalakan, dikumpulkan asapnya, setelah terasa berat sekali dipegangi karena tekanannya ke atas sudah tinggi, maka dilepaskan, terus terbang tinggi sekali. Nah, namun perlu diperhatikan, tradisi seperti itu ternyata sudah dilarang oleh pemerintah. Kenapa? Karena ternyata balon udara tersebut, Mas, bisa terbang tinggi sekali sampai pada jalur-jalur lintasan pesawat terbang. Jadi bisa mengganggu perjalanan pesawat terbang ketika menuju tempat tujuan tertentu. Nah, maka hal tersebut dilarang. Ustaz menjelaskan itu untuk menyampaikan sistem kerjanya hampir sama seperti itu, menggunakan uap yang banyak terkumpul, kemudian terbang tinggi. Arahnya seperti ada yang Mas sampaikan tadi adalah juga faktor angin, ya, memperhatikan faktor angin juga. Selain ada pengendali arah, juga sangat tergantung terhadap angin ya. Yang lebih lama lagi adalah tadi balon udara. Kita lanjutkan. Dampak negatifnya yaitu tentu saja mahal harga tiketnya kan, juga rentan kecelakaan. Adapun terkait modernisasi dalam bidang transportasi ini telah dijelaskan dalam Al-Quran Surah Ibrahim ayat 32 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrihi wa sakhkhara lakumul anhar. Yang artinya Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezeki untukmu. Dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan Dia telah menundukkan pula bagimu sungai-sungai. Tadi sudah selesai untuk pembelajaran kita pada hari ini, kehendaknya.
Baktera itu apa mas? Kapal. Kapal ya, pintar mas ini. Nah, terus saya jelaskan bagaimana cara mengisi LKPD. Kalian perhatikan. Sudah dapat semuanya? Sudah. Nah, sekarang barisan yang timur menggabung ke sini, boleh bangkunya saja atau dengan mejanya.